Pemberitahuan penting untuk seluruh RT dan RW mulai besok 11 sampai 31 Januari 2023. Ini kata Kemensos. Kira-kira ada pemberitahuan apa ya? Simak terus. Kalau ada masyarakat Pasuruan yang kurang mampu dan dia belum dapat bantuan, Bu, dari pemerintah, silakan. apa yang bisa dilakukan oleh keluarga tersebut, Bu? Bisa, sebetulnya kami punya situs usul sanggah Kemensos. Tapi data yang masuk itu tetap kita kembalikan ke daerah, karena sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 itu tentang fakir miskin, itu daerah lah yang mengusulkan. Jadi kami menerima, kami minta daerah cek, kita beri batasan waktu. Kalau selama 2 minggu tidak ada inputan balik, maka kita anggap data itu benar gitu. Jadi juga bisa menyanggah. Kalau misalkan ada keluarga yang mampu, dia dapat, bisa disanggah. Tapi saya punya potret rumahnya. Kami sudah punya potret rumahnya. Jadi kalau itulah ada memang yang disanggah, tapi ternyata dia memang kondisinya sebetulnya masih, kalau lihat rumahnya terus kami ada data, jadi misalkan listriknya 450 watt itu ada. Kalau memang itu ya kita nggak berani mengeluarkan karena masih miskin kondisinya. Berarti lapor ke misalkan ke kepala desa atau itu bisa boleh. Memang sebenarnya usulan dari situ itu, dan saya updatingnya tuh tiap bulan. Jadi kalau hari ini belum masuk bulan ini, maka dia bisa masuk bulan berikutnya asal tidak lebih dari minggu ketiga, karena kita tutup minggu ketiga dari daerah. Setelah itu kita proses, karena saya butuh untuk pencairan bulan depan. Saya tutup, jadi SK-nya saya tutup di akhir minggu ketiga. Setelah itu untuk kita siapkan minggu selanjutnya. Ada yang meninggal, kita nggak bisa. Saat ini saya tanda tangan, 1 jam berapa menit lagi ada yang meninggal. Memang tidak bisa seperti ini, sangat dinamis data kami. Makanya kenapa dulu 6 bulan sekali peninjauan, sekarang saya buat sebulan sekali. Nah, seperti juga berita yang dikutip dari tirto.id ya teman-teman. Ada yang berjudul, Mensos minta RT dan RW kumpulkan data kemiskinan untuk perbaiki DTKS. Nah, seperti apa ya? Mari kita baca sama-sama penjelasannya. Menteri Sosial Tri Risma hari ini meminta petugas RT atau RW mengumpulkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS atau warga yang ekonomi rendah. Hal itu lebih efisien dilakukan dibanding menggunakan anggaran yang cukup besar untuk perbaikan DTKS. Kementerian Sosial pada tahun 2021 mengalokasikan anggaran sebesar 1,27 triliun untuk menyempurnakan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Bayangkan, untuk perbaikan data harus dialokasikan anggaran sangat besar. Misalnya, sementara di daerah ada perangkat pemerintah, mulai dari RT, RW, desa, kelurahan, dan seterusnya. Menurut saya, lebih baik kita gerakan energi dari bawah ini, kata Ibu Risma. Ibu Risma juga memastikan Kemensos terus memperkuat upaya perbaikan dan akurasi DTKS. Salah satu aspek penting untuk mewujudkan integritas data adalah dengan membuka partisipasi masyarakat. Dia menyatakan Kemensos membuka keterlibatan masyarakat dalam perbaikan data. Sebagai bagian dari prinsip partisipasi tersebut, Kemensos menambahkan fitur usul dan sanggah pada aplikasi Cek Bansos. Nah, jadi jika ada yang tidak tepat sasaran, para masyarakat juga bisa untuk menyanggah ya teman-teman, jika memang ada yang tidak tepat sasaran. Inovasi teknologi dalam perbaikan data ini untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran bansos. Terobosan ini juga sebagai bentuk transparansi data ya. Nah, dengan fitur ini masyarakat yang merasa berhak mendapatkan bantuan namun tidak mendapatkan bisa mengakses fitur usul
atau memberikan informasi bila mengetahui seseorang tidak layak, namun mendapatkan bansos dengan mengakses fitur sanggah, ucapnya. Nah, jadi jika ada yang tidak tepat sasaran, silahkan adukan saja di aplikasi cek bansos bagian sanggah ya teman-teman. Nah, sementara jika ada yang tidak mampu dan belum dapat bantuan, bisa diajukan atau diusulkan di fitur usul ya teman-teman pada aplikasi cek bansos tersebut. Nah, aktivasi dua fitur tersebut membuka akses lebih luas kepada masyarakat, ikut mengurangi kekurang-akuratan dalam pendataan, yakni orang yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak dapat, dan ada yang tidak berhak tapi mendapatkan bantuan. Nah, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, bahwa warga yang tidak mampu berhak mengusulkan diri untuk mendapatkan bantuan. Nah, jadi sudah ada undang-undangnya ya, bisa usul sendiri pada aplikasi cek bansos atau langsung datang ke operator DTKS di desanya masing-masing. Dua fitur tersebut juga sebagai implementasi dari ketentuan dalam undang-undang yang memberikan kesempatan untuk mendapatkan bantuan sosial, sejauh memang memenuhi ketentuan tuturnya. Inovasi juga dilakukan dengan teknologi geotagging, yakni verifikasi penerima manfaat dengan menggunakan citra satelit yang hasilnya adalah foto dan data numerik. Kami menemukan adanya data KPM yang tidak sesuai. Misalnya rumahnya cukup bagus dan ada mobilnya. Untuk kasus seperti ini, data tetap kami sampaikan ke daerah untuk ditidaklayakkan imbuhnya. Nah, jadi jika ada laporan dari masyarakat untuk yang tidak tepat sasaran akan dikembalikan ke pemerintah desa ya, supaya ditidaklayakkan menerima bansos. Nah, Ibu Risma mengatakan pemutakhiran data memang merupakan tugas pemerintah. Namun, hal itu akan terbantu dengan partisipasi masyarakat. Sejalan dengan itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan perannya dalam validasi sesuai amanat undang-undang, ujarnya. Nah, selain itu, Kemensos juga mendorong percepatan penanganan kemiskinan dengan berbagai program pemberdayaan. Nah, kini penerima bantuan di bawah 40 tahun akan menjadi sasaran program pemberdayaan. Untuk penerima manfaat di bawah 40 tahun akan dialihkan ke program pemberdayaan. Kenapa? Karena kita menganggap masih kuat dan mampu, kata Ibu Risma. Nah, jadi untuk yang di bawah 40 tahun itu tergolong masih kuat dan mampu ya untuk bekerja. Nah, itulah informasi untuk para RT dan RW di seluruh Indonesia ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.